Assalamualaikum, hai Mugaro Lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, juara nasional News Presenter. Ya apa kabarnya guys? Api-api ae ta? Tak doakan semoga semua puasanya lancar. Gini loh guys, aku cuma mau ngasih tahu kalau kuota PPDB di Mugaru sudah hampir terpenuhi. Itu artinya dari 5 kelas yang direncanakan semuanya sudah hampir terpenuhi. Dan itu artinya kalian harus cepet-cepet daftar di Mugaru sebelum ditutup. Karena kalau sudah ditutup, kalian tidak akan bisa lagi sekolah di Mugaru. Itu artinya kalian sudah tidak bisa dapetin sekolah sebagus Mugaru. Terus, apa buktinya Mugaru adalah sekolah yang terbaik? Yang pertama guys, apa yang kamu cari pasti ada di Mugaru. Yang kedua, ratusan piala didapatkan setiap tahunnya. Kalau sekolah lain, mungkin cuma 4 piala, dan itu sudah ngos-ngosan dapetinnya. Atau mungkin cuma kebetulan guys. Wes gak satset daftar di Mugaru. Ojo sampai nyesel. Ingat guys, sekolah yang mengaku terbaik banyak, tapi yang terbaik sesungguhnya hanya Mugaru. Aku Shiril, juara 1 nasional News Presenter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Tigawaru, Bapak Agus Widianto. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah SMP Muhammadiyah Tigawaru, dan yang Ibu amal banggakan anak-anakku SMP Muhammadiyah Tigawaru. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Buktinya apa kalau kita sehat? Masih bisa bernafas. Apalagi? Masih bisa melihat. Ada lagi? Masih bisa berbicara. Masih bisa berpuasa. Berarti itu tanda-tanda bahwa kita masih sehat. Sehat itu sebuah nikmat atau tidak? Sebuah nikmat. Maka patut kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, maka azab Allah akan pedih. Azab Allah itu pedih, azab Allah itu besar, azab Allah itu kuat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, yang darinya lah kita tahu agama Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oke, sebelum itu Bu Amal tolong dikasih jalan, Nak. Nah, dikasih jalan karena Bu Amal tuh sukanya jalan-jalan. Suka sekali Bu Amal tuh jalan-jalan ya. Jadi Bu Amal biar bisa lihat, oh yang tengah itu ada siapa sih? Nah. Oke, Masya Allah, Barakallah. Nah. Iya, diharapkan tidak ada yang bersandar ya, biar tidak ngantuk boleh, tapi tidak boleh Oke, Bu Amal harap kalian semua bisa fokus pagi ini, karena masih pagi, masih semangat semua, jadi harus fokus. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang jati diri seorang
Ada yang tahu jati diri itu apa, Nak? Jati diri itu apa? Jati diri itu apa? Mau jawab? Kepribadian. Kepribadian. Apa lagi? Apa ya, Bu? Apa ya? Mengenal diri. Apa ya? Nggak tahu. Apa? Jati diri itu apa? Ya jangan. Ada yang tahu jati diri itu apa? Kelas 9. Jati diri itu apa? Apa ya? Masih kelas 7, Bu. Jati diri itu adalah karakter, watak, kepribadian, ciri khas yang ada pada seseorang. Jadi kalau kita mau belajar tentang jati diri seorang muslim, berarti kita belajar tentang ciri khas, kita belajar tentang karakternya seorang muslim. Jati diri tadi apa, Nak? Karakteristik seorang muslim. Gak mau. Kok gak mau? Jati diri tadi apa? Karakteristik, ciri khas. Sudah itu aja, Bu, yang ku tahu. Oke, Bu ulangi lagi ya. Jati diri itu karakter, kepribadian seorang Sampai sini paham? Nanti Bu Amal tanya lagi, yang ngobrol-ngobrol tuh Bu Amal tanya lagi. Oke, slide selanjutnya. Rasulullah bersabda, tolong dibaca. Aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, sebab sebenarnya hati mereka itu lembut. Allah telah mengutuskan dengan agama yang lurus dan penuh toleransi. Lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku, sementara orang-orang tua menentangku. Oke, Nak, seorang pemuda itu hatinya lembut. Siapa di sini yang pemuda? Ini petua semua ini. Nggak ada yang angkat tangan, ini petua. Petua jompo, pemuda jompo. Oh ya jangan toh ya. Yang pemuda angkat tangan, pemuda pemudi. Begitu angkat tangan semua. Masa sudah petua-petua ini ya. Jadi pemuda itu hatinya lembut. Nah, kenapa dibilang lembut? Karena dia mau, karena dia bisa, karena dia mampu menerima nasihat orang lah. Dia mampu menerima masukan orang lain. Dia tidak kaku, dia tidak kolot, dia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Bahkan saat Rasulullah itu berdakwah, yang membantu perjuangan beliau itu adalah para pemuda, karena dia mampu menerima agama Islam itu dengan baik. Ada yang tahu siapa yang membantu Rasulullah dalam berdakwah? Siapa? Sahabat Rasulullah yang membantu dakwah Rasulullah siapa?
Siapa? Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq itu golongan tua atau golongan muda? Tua. Kalau yang golongan muda siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Siapa lagi? Umar bin Khattab. Ada lagi? Siapa? Iya, siapa itu namanya? Nggak tahu. Siapa? Siapa nak? Zaid bin lupa. Ya, ada Zaid bin Harisa, ada Usama. Nah, itu contoh-contoh para pemuda yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah. Oke, slide selanjutnya. Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah saat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana, nak? Arab. Di Arab. Padang mahsyar itu di mana? Arab. Arab. Padang mahsyar itu di mana? Di mana? Di akhirat. Di akhirat. Di akhirat apa di Arab? Di mana? Atau mungkin padang mahsyar itu ada di Indonesia? Gak ada ya. Jadi padang mahsyar itu adanya di akhir. Tempat apa padang mahsyar itu? Tempat apa? Lupa, Bu. Tempat apa padang mahsyar itu? Gak tahu. Perkumpulan para umat. Perkumpulan para umat. Ngapain para umat berkumpul? Itu ditimbang. Orangnya ditimbang. Amalnya. Bu amal ditimbang. Apanya yang ditimbang? Amal baik dan Pahala sama dosanya. Oke, tepuk tangan dulu buat Ataya. Jadi di padang mahsyar itu kita akan melakukan dua kegiatan. Di situ manusia berkumpul, dihisap itu dihitung, kemudian ditimbang amal perbuatannya selama di dunia. Kira-kira kalau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dikumpulkan di sana, kemudian dihitung amal perbuatannya satu-satu, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? 100 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? 1000 tahun. Yang lain? Nggak tahu. Oke. Ada yang meriwayatkan bahwa kita nanti di padang mahsyar itu akan menempuh waktu 70 tahun. Tapi satu hari di akhirat itu serasa 1000 tahun di dunia. Kira-kira lama tidak? Lama ya. Dan kondisi di sana itu matahari tepat berada di atas kepala kita. Jadi kalau sekarang matahari itu jaraknya berapa kilometer sama kita? Jutaan kilometer ya. Itu kita sudah merasa panas. Tapi saat di padang mahsyar itu Allah akan menempatkan matahari di atas kepala kita. Bagaimana itu panasnya kalau kita tidak dapat naungannya Allah.
Oke, sudah nyatetnya? Mama lanjutkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan naungannya Allah, ingin mendapatkan perlindungannya Allah saat di padang mahsyar, maka kita harus masuk di salah satu dari 7 golongan yang sudah disebutkan. Contoh yang golongan 1 apa, Nak? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang sibuk bekerja kepada Allah. Sibuk bekerja. Sibuk beribadah ya. Sibuk beribadah kepada Allah. 3. Orang yang menyendiri lalu mengingat dosanya dan dia menangis. 4. Orang yang hatinya terkait dengan masjid. 5. 2 orang yang saling mencinta karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita, lalu ia takut kepada Allah. 7 seorang yang bersedekah tapi ia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini kayaknya Kaisah yang hafal ini. Kaisah mana Kaisah? Mana Kaisah? Kaisah sama Ines kayaknya yang hafal ya. Ya, oke. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah, maka kita harus masuk di salah satu golongan ini. Salah satunya adalah pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Kira-kira ibadah yang bisa kita lakukan itu apa? Salat, Mengaji. apa tadi? Ibadah. Iya, ibadahnya ibadah apa? Sedekah, lanjut. menolong orang, bersolawat, apa sih? Tadi waktu berangkat ke sini salim orang tua enggak? Ya. Salim orang tua itu berarti termasuk ibadah juga. Yang lain? Pergi ke masjid, berzikir, membantu orang tua, lagi tersenyum, berbakti kepada orang tua, membantu orang lain, membaca Al-Quran sudah, Bu? Al-Quran, Infak, sedekah, membantu orang tua. Sama. Oke, jadi ibadah itu dibagi menjadi 2. Ada ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh itu ibadah yang sudah ada tuntunannya, sudah ada aturannya. Contoh, sholat, zakat, puasa, itu sudah ada aturannya. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhoh, itu ibadah yang tidak ada aturannya atau itu aturan secara umum. Contoh, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, hormat patuh kepada guru. Lah itu salah satu contoh ibadah mahdhoh, dan itu bisa kita aplikasikan agar kita bisa menjadi pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Potensi pemuda. Potensi itu apa, Nak? Apa itu potensi? Apa potensi?
Tadi apa ya? Bakat. Bakat, apa lagi? Kekuatan. Kekuatan, apa lagi? Enggak tahu. Oke. Padahal jawabannya itu sudah benar-benar tapi malu-malu ya. Jadi potensi itu adalah sebuah kekuatan, sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau potensi pemuda berarti suatu kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh pemuda. Satu, semangat yang besar. Kalian kan masih muda. Semangat kalian besar tidak? Semangatnya besar ya? Dilihat dari fisik kalian yang masih kuat, penglihatan kalian masih jelas, telinga kalian bisa mendengarkan dengan baik, kalau jalan kalian tegap. Lah itu salah satu ciri fisik bahwa pemuda itu mempunyai fisik yang kuat. Karena punya fisik yang kuat, maka semangatnya juga harus kuat. Semangat untuk apa? Semangat untuk apa? Lah, kalian semangat untuk apa? Semangat untuk apa, Nak? Hidup. Apa? Hidup. Semangat untuk hidup, ya betul. Semangat untuk apa lagi? Untuk hidup. Ya betul. Semangat untuk hidup. Masa nggak ada semangat untuk hidup? Ya, semangat untuk satu, beribadah kepada Allah. Jadi kalau sholat nggak usah males. Kalau disuruh puasa tidak usah mokel. Karena semangat. Semangat lagi untuk belajar. Kira-kira Bu Amal pengen panggil siapa ya? Anak yang tadi datangnya paling telat siapa? Sada. Ah, Sada, sini Sada. Sada katanya. Ya oh, borek. Sini. Nggak apa-apa. Sada, Bu Amal mau tanya. Kamu kan masih muda. Iya. Ya, punya semangat yang besar. Iya. Iya. Fisiknya masih kuat. Iya. Kalau belajar semangat tidak? Iya. Kalau beribadah semangat nggak? Semangat. Semangat. Kalau di kelas, kamu pernah tidur nggak? Pernah. Kalau tidur itu berarti semangat atau tidak? Enggak. Enggak. Kalau tidur itu semangat atau tidak? Oh, semangat untuk tidur ya. Jadi semangatnya beda-beda gitu ya. Semangat belajar bisa, semangat tidur bisa. Apalagi kalau tidur waktu puasa, itu hitungannya adalah ibadah. Oke, tepuk tangan dulu buat Sada. Oke, jadi pemuda itu punya semangat yang besar. Semangat beribadahnya, semangat belajarnya, semangat membantu sesama, membantu temannya, membantu orang tuanya, membantu gurunya. Nah, itu semangatnya pemuda. Selanjutnya yang kedua adalah daya juang yang tangguh. Nah, kalian di sini belajar Al-Islam enggak? Diajari tarikh enggak? Ada ya? Materi tarikh ada ya? Kenal yang namanya Muhammad Al-Fatih? Yang kenal angkat tangan.
baca sekilas. Pernah baca sekilas. Siapa itu dia? Lupa tapi pernah baca. Dia ada di buku Al-Islam. Oh, ada di buku Al-Islam. Yang masih ingat Muhammad Al-Fatih? Oh, saya kira gini tuh tunjuk dirinya. Oh, enggak ya? Yang masih ingat Muhammad Al-Fatih siapa? Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang pemuda yang menaklukkan Konstantinopel itu mana? Di mana? Konstantinopel itu di mana, Nak? Konstantinopel itu di mana? Di sana. Di sana. Iya, di sana itu di mana? Di situ. Iya. Sana, di situ. Sebelah sana, sebelah situ gitu nanti ya. Oke, Konstantinopel itu di Romawi, sekarang jadi nama Turki. Nah, itu Konstantinopel. Jadi Muhammad Al-Fatih itu punya daya juang yang tinggi. Di usia muda, dia itu sudah menjadi seorang pemimpin. Bahkan di usia 21 tahun, dia sudah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Keren ya? Keren nggak? Kalian punya saudara yang usianya 21 tahun? Yang punya saudara usia 21 tahun? Angkat tangan. Nggak ada? Ya, tadi Muhammad Al-Fatih. Kalau Jenderal Sudirman, ada yang kenal? Yang kenal Jenderal Sudirman angkat tangan. Loh, nggak ada yang kenal? Yang kenal Jenderal Sudirman angkat tangan. Nggak ada yang kenal ini Jenderal Sudirman. Kenal sama Jenderal Sudirman? Kenal di mana? Di itu buku sejarah Indonesia. Oh, sejarah Indonesia. Bu Amal kira kenalan gini, bukan ya? Bukan. Iya, Jenderal Sudirman itu pahlawan apa? Sama patung. Apa? Pahlawan Indonesia. Jenderal Sudirman itu di usia muda dia sudah ikut berperang melawan penjajah. Sini ikut Bu Amal. Ikut Bu Amal sini. Kita tadi kan sedang membahas tentang potensi pemuda. Ya, depan toh. Potensi itu tadi apa, Nak? Semangat. Hah? Potensi itu apa? Semangat. Potensi. Kalau potensi itu potensi pemudanya itu semangat, daya juang tangguh, wawasan luas lah. Potensi sendiri itu apa? Gak tahu. Duh, gak tahu. Coba kamu pengen panggil temenmu siapa? Rera, Bu Rera. Rera, oke Rera, sini Rera. Rera, sini Rera. Kasihan temanmu di sini sendirian Rera. Sini tengah-tengah sini, apa di situ? Oh, mau di situ aja. Oke. Rera, tadi Zahira tuh masih bingung. Potensi itu apa? Potensi itu peluang. Peluang. Ada lagi?
Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Dari potensi pemuda, kita tadi membahas tentang daya juang yang tangguh. Terus Bamal tadi kan tanya, kalian kenal nggak sama Muhammad Al-Fatih gitu. Lah kira-kira Rera kenal nggak? Enggak. Tapi tadi sudah dikasih tahu Bamal kan ya, Muhammad Al-Fatih itu siapa? Ya, siapa itu? Nggak tahu. Siapa Zaira? Nggak tahu. Oke, temani Bamal di sini 5 menit. Nah, lanjut. Wawasan yang luas. Kalian tahu Ali bin Abi Thalib? Siapa itu? Sahabat Nabi. Siapa lagi? Menantunya Nabi. Terus? Khalifah. Terus? Sudah? Ya, oke, sudah itu. Ali bin Abi Thalib itu dapat julukan Babul Ilmi. Babul Ilmi itu artinya apa? Babun apa artinya babun? Pintu ilmu. Pintu ilmu, pintar. Jadi Ali bin Abi Thalib itu mendapat julukan pintu ilmu karena saking banyaknya ilmu yang dia ketahui. Temanmu nggak bisa lihat kalau kamu ada di sana, ya biar temanmu bisa lihat, oke? Jadi pemuda itu harus punya wawasan yang luas. Dia sudah punya semangat yang besar, fisiknya kuat, daya juangnya besar, maka dia harus berwawasan luas. Bayangkan di zaman ini tuh kan zaman cepat berubah, zaman cepat berganti. Kalau sekarang ketinggalan teknologi saja, kita sudah dianggap ketinggalan zaman. Contoh, di sini siapa yang tidak pernah pegang HP? Angkat tangan. Yang tidak pernah pegang HP? Pernah pegang semua ya? Jadi rata-rata anak SMP itu sudah pinter, sudah mahir mengaplikasikan HP, minimal WA. Lah kok ada teman kalian yang tidak bisa mengaplikasikan HP atau ada yang tidak punya WA, maka dianggap ketinggalan zaman. Karena sudah zamannya pakai HP. Presentasi saja kalau zamannya Bu Amal dulu tuh pakai PPT. Kalau kalian pakai apa? Pakai Canva ya? Rata-rata pakai Canva. Lah itu zaman itu cepat berubah. Maka pemuda itu harus mengikuti zaman agar tidak ketinggalan zaman. Maka dia wajib berwawasan luas. Jadi kalau belajar jangan males, biar tidak ketinggalan wawasannya. Oke, yang terakhir adalah kemauan yang sulit dibendung. Pemuda itu maunya banyak dan pengennya dituruti semua, gitu ya. Kalau minta HP iPhone ya pokoknya harus iPhone gitu. Kalau minta buber di Wismi ya harus buber di Wismi. Lah itu pemuda. Tapi kemauan yang kuat itu, tekad yang kuat itu harus diimbangi dengan ajaran-ajaran agama agar tidak melenceng, biar tidak keluar dari aturan agama Islam. Oke, yang di depan, Bu Amal kasih pertanyaan, yang bisa jawab boleh kembali ke tempatnya. Ali bin Abi Thalib tadi itu dapat julukan apa? Gerbang ilmu. Iya. Yakin gerbang? Yakin? Pintu ilmu. Babun artinya?
Pintu. Gitu ya Rera ya? Oke, boleh kembali. Terima kasih. Slide selanjutnya, Nak. Realitasnya. Realitas itu apa? Kenyataannya. Kenyataannya banyak yang justru menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang tidak penting. Realitasnya, kenyataannya yang ada di masyarakat sekarang itu banyak yang melakukan hal yang tidak penting. Contoh, Main HP. main HP, Tidur. tidur terus gitu ya, maksudnya tidur terus ya, terus apa lagi? Hal-hal yang tidak penting ya. Tiduran terus di kasur. Apa? Nggak penting. Ya apa yang penting? Nggak penting. Main FF. Iya, main FF, main Mobile Legend, main PUBG, ya. Main apa lagi? Apa? Blok. Roblox. Baru tahu Bu Amal itu. Atau yang suka TikTok, yang suka joget-joget TikTok. Nah, yang suka nonton opa-opa Korea. Lah, ayo. Seharian nonton opa Korea. Ya, kira-kira kalau kalian nonton opa Korea tuh bermanfaat tidak? Tapi kalian masih nonton? Ya, jadi realitanya banyak kegiatan kita itu yang tidak sesuai. Tidak kita isi dengan ibadah, tidak kita isi dengan belajar, tidak kita isi dengan membantu sesama. Nah, itu rata-rata pemuda sekarang seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi muslim sejati itu apa? Muslim sejati adalah mereka yang mengikuti aturan-aturan yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi muslim sejati itu ikut aturan yang ada. Aturan yang sudah dibuat ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ikuti aturan yang ada di sana. Oke? Slide selanjutnya. Oh, belum. Oh, kembali nak, kembali. Oh iya, dicatat dulu, Bamal tunggu. Oke, sudah. Slide selanjutnya. Kita harus punya visi pribadi muslim. Visi itu apa? Visi itu apa, nak? Visi. Visi itu apa visi? Visi. Nggak tahu. Visi. Tujuan. Visi itu tujuan. Ada yang lain?
Dina, sini Dina. Sini Dina. Visi tadi apa? Tujuan atau cita-cita. Oke. Dina punya cita-cita tidak? Ganti-ganti. Cita-citanya ganti-ganti. Kalau hari ini apa? Apa ya Bu ya? Belum ada. Hari ini belum ada cita-cita. Waduh. Kalau kemarin. Kemarin kan jadi apa ya? Polisi sih. Kemarin polisi. Kira-kira besok pengen apa besok? Gak tahu. Oke, tadi kamu ngobrol sama siapa, Dina? Kaila, sini Kaila. Kaila, sini Kaila. Tadi visi itu apa, Nak? Tujuan atau cita-cita. Kaila punya cita-cita? Punya apa cita-citanya? Koki, Bu. Koki, oke. Kalau Dina? Apa? Enggak tahu Bu. Aduh, gak tahu. Ganti setiap menit setiap detik. Oke, jadi kalau kalian punya cita-cita, misalkan Kaila pengen jadi koki, berarti dia harus punya rencana agar gimana sih caranya agar aku bisa jadi koki. Lah kalau Dina nggak punya cita-cita ini gimana? Ada. Iya. Terus? Iya. Apa ya Bu ya? Iya apa ya Nak ya? Banyak cita-cita aku. Iya satu. Pingin apa cita-cita? Makan. Hah? Makan. Makan? Cita-citanya apa makan? Kok makan Bu? Nah apa? Orang aku nggak tahu cita-citanya. Saya PR dulu di sini. Kaila boleh kembali. Pikirkan dulu cita-citanya ya. Salah satu yang harus ada pada visi pribadi seorang muslim adalah masuk surga Firdaus bersama Rasulullah. Surga Firdaus itu kedudukannya surga yang paling tinggi. Siapa yang pengen masuk surga Firdaus? Yang tidak pengen masuk surga? Jadi kalau kalian ingin masuk surga bersama Rasulullah, maka kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian merencanakan kegiatan yang memudahkan untuk masuk surga. Yang kerudung pink itu siapa? Nah, sini sayang. Sampai lupa Bu Amal. Nah, sini Nak. Masya Allah cantik sekali. Visi itu kan cita-cita. Kalau kamu punya cita-cita itu kan kamu harus punya rencana. Kata-kata hari ini. Bentar Bu. Iya. Tetap. Ibu.
Tetap semangat belajar. Iya, Bu. Oh iya. Oke, jadi kata-kata hari ini tetap semangat belajar. Ya, belajar untuk apa? Belajar untuk merencanakan target-target atau usaha apa yang akan kita lakukan agar kita itu bisa masuk Kira-kira usaha kita untuk bisa masuk surga itu apa? Usaha kita, cara kita, planning kita agar kita bisa masuk surga itu apa? Sholat. Rajin beribadah. Memperbanyak ibadah. Sama dong. Gak boleh pacaran. Tidak suka berbohong. Tidak suka berbohong ya. Jadi kiat-kiat usaha-usaha kita agar kita bisa masuk surga bersama Rasulullah adalah kita harus rajin beribadah. Ibadah tadi ada berapa macam? Satu ibadah mahdoh, dua ibadah ghairu mahdoh. Oke, pintar. Dina dan Karina boleh kembali, terima kasih. Oke, slide selanjutnya. Kita harus punya pola pikir Islami. Di situ ada pertanyaan, dari mana asal kita? Dari tanah. Untuk apa kita di sini? Untuk beribadah. Kemudian kita akan kembali ke asal kita. Jadi kalau sambutannya Pak Agus tadi, ada yang masih ingat sambutannya Pak Agus tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sambutannya sing dihafal mek salam tok. Ya, jadi Pak Agus tadi bilang bahwa kita itu akan pulang kembali ke kampung halaman, gitu ya. Atau kita akan kembali ke asal kita. Kalau kita itu dari tanah, maka kita akan kembali ke berarti kita kembali ke kubu. Siapa yang sudah siap? Belum ada yang siap? Belum ada yang siap? Belum. Kenapa kok belum siap? Kenapa kok belum siap kembali ke asalnya? Karena belum punya amal yang cukup. Karena belum punya amal yang cukup atau belum punya bekal yang cukup. Jadi ada kisah, Nak. Ada kisah seorang bapak. Seorang bapak-bapak itu ditanya oleh seorang ustadz. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Bapak, kok masih di sini? Kok belum pulang ke kampung halamannya? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu jawabannya apa? Iya, saya belum pulang atau belum bisa pulang karena belum bawa atau belum punya bekal. Jadi kalau kalian besok mudik, pasti kan ada yang dibawa ya. Entah itu bawa toples jajan, entah itu bawa angpau, entah itu bawa apalah itu, pokoknya ada yang dibawa pulang ke kampung halaman. Sama, kita juga gitu. Kita kalau mau kembali ke asal kita kalau mau menghadap ke Allah, maka kita harus mempersiapkan bekal kita. Bekalnya apa? Pahala yang banyak.
Pahala yang banyak itu bisa didapat dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah. Oke, slide selanjutnya. Kekuatan akhlak. Siapa yang pernah dengar innama bu'istu liutammima makarimal? Udah ada yang pernah dengar? Tidak pernah? Oke, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita, perilaku kita itu harus sesuai dengan Rasulullah. Bamal tanya, siapa di sini yang sudah sholat 5 waktu? Yang tadi ini sholat duha? Sholat duha kamu sudah sesuai dengan tuntunan Rasul atau belum? Sudah. Sudah, yakin? Insya Allah. Insya Allah, oke. Tadi ada yang sahur tidak? Yang sahur angkat tangan. Sahur. Sahur. Sahur itu makan minum ya? Makan minum kamu sudah sesuai dengan tuntunan Rasul? Sudah. Sudah. Makan pakai tangan kanan? Makan gitu. Makan. Ya, oke. Jadi termasuk makan, minum, berhadapan dengan orang tua, membantu orang tua, di situ ada tuntunannya. Termasuk kalian saat berbicara. Rasulullah mengajarkan kalau ada yang berbicara di depan maka kalian Kalau ada orang tua yang berbicara maka nada bicara kalian harus lebih rendah. Volumenya dikecilkan kalau ngomong sama orang tua. Ya. Kalau ada yang ngeyel, loh Bu memang suara saya segini. Bu Amal yakin pasti bisa diturunkan lagi volumenya. Ya. Oke? Jadi kalau bicara sama orang tua, bicara sama bapak ibu guru kalian, pakai bahasa yang bagus, tutur katanya yang bagus, nada suaranya tidak boleh tinggi-tinggi. Oke, lanjut. Tangguh. Memiliki iman yang kuat, karakter yang kokoh dan mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang di sini pernah membaca surat Al-Kahfi, angkat tangan. Yang pernah membaca surat Al-Kahfi. Ya, yang tahu kisah pemuda Al-Kahfi. Tahu kisah pemuda Al-Kahfi? Sini maju. Ya, maju sini. Oke, dengarkan teman kalian mau bercerita. Tolong ceritakan cerita pemuda Al-Kahfi itu seperti apa? Tapi nggak lengkap. Ya, Menceritakan seorang pemuda yang tertidur di dalam goa, yang berniat tidak tidur selama itu tapi ditidurkan oleh Allah sampai bertahun-tahun. Akhirnya mereka terbangun, tapi bukan di tahun mereka tapi di tahun yang baru. Gak tahu berapa Masehi pas itu, Bu. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Jadi nak, pada zaman dulu, ini Bu Amal cerita bukan dongeng untuk tidur loh ya. Oke, jadi Bu Amal cerita tolong didengarkan. Nanti Bu Amal tunjuk untuk menceritakan ulang apa yang Bu Amal ceritakan ini.
pada zaman dulu di Romawi itu ada Raja Dikianus. Ada raja siapa? Di mana? Romawi. Ada Raja Dikianus. Raja itu memerintahkan seluruh orang, seluruh warganya, seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Tapi ada 7 orang pemuda yang kuat imannya, yang kokoh akidahnya. Mereka menentang itu dan kemudian mereka bersembunyi di dalam goa. Saking capeknya mereka bersembunyi, akhirnya mereka tidur. Tanpa disadari mereka itu tidur selama 309 tahun. Lama ya? Kok tahu bisa sampai 309 tahun? Ceritanya mereka itu bangun kan lapar. Kalau kalian habis tidur bangun lapar, ya kan? Nah, mereka itu lapar. Akhirnya mereka ingin keluar untuk membeli makanan. Ternyata uang yang mereka gunakan atau yang mereka bawa waktu itu sudah tidak bisa digunakan pada saat itu. Rajanya sudah ganti, pemerintahannya ganti, karena sudah ganti tahunnya, sudah lama. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah itu akan melindungi hamba-hambanya yang punya iman yang kuat, punya akidah yang kuat, asalkan dia tetap berpegang teguh pada ajaran agama Allah. Oke, kira-kira yang bisa menceritakan lagi siapa ya? Ada yang mau menceritakan lagi? Ada yang mau? Zahra 9B, sini Zahra. Mana Zahra? Zahra, maksudnya? Yang satu Zahra, Lutfia, yang satu Zaziko, yang Lutfia, atau dua-duanya nggak apa-apa? Ya, dua-duanya kan sejoli kan? Ya, yuk dua-duanya yuk. Jadi nanti kalau ada yang lupa bisa diingetin. Ayo. Itu cerita tentang Ashabul Kahfi. Bu Amal yakin kalian kalau hari Jumat itu biasanya membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Oke, ceritakan secara bergantian cerita tentang Ashabul Kahfi tadi. Jadi dulu Romawi. iya. Jadi dulu pas Romawi itu ada Jadi dulu pas di Romawi itu ada raja yang bernama Dikianus apa Dikianus? Dikianus. Ada raja yang bernama Dikianus. Nah, terus itu raja ini nyuruh semua orang buat nyembah berhala, tapi ada 7 orang yang kuat imannya. Jadi mereka lari ke goa dan bersembunyi di goa. Saking capeknya mereka bersembunyi di goa, akhirnya mereka tertidur. Tapi ternyata setelah mereka terbangun itu mereka sudah tertidur selama 309 tahun. Sudah 21 aja.
Malu. Ya, oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Boleh kembali. Terima kasih. Oke, slide selanjutnya. Cerdas. Tolong dibacakan. Firasat. 5. Cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya orang cerdas adalah yang bermusahabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya lalu ia berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Ahmad. Oke, jadi tadi Bu Amal sudah menerangkan bahwa kita itu harus punya bekal kalau kita mau pulang ke asal kita. Orang yang cerdas itu orang yang mempersiapkan bekalnya. Orang yang mempersiapkan pahalanya untuk dibawa mati. Kira-kira di sini siapa yang bekalnya sudah banyak? Yang bekalnya sudah banyak dan sudah siap mati? Belum ada. Ya, karena kita masih merasa kurang bekalnya, maka kita wajib untuk menambah persiapan bekal itu untuk dibawa ke akhirat. Dalam surat An-Nisa itu Allah berfirman, janganlah kalian meninggalkan generasi yang lemah. Jangan kalian meninggalkan pemuda-pemuda yang lemah. Dalam arti adalah lemah imannya, lemah fisiknya, lemah intelektualnya. Jadi kalian para pemuda wajib hukumnya untuk menjadi cerdas, mencari wawasan yang luas. Karena apa? Karena kalian yang akan menggantikan estafet perjuangan orang tua kalian, yang menggantikan estafet kepemimpinan para pemimpin negara kalian. Jangan sampai kalian mau dibodohi. Jangan sampai kalian mau dicurangi. Kalau kalian tahu sekarang itu banyak informasi miring tentang LPG, tentang minyak, tentang BBM. Apakah kalian mau hidup kalian akan seperti itu terus? Tidak. Maka kalian harus cerdas berpikirnya, ya. Oke, lanjut. Berpikir reflektif, muhasabah, evaluasi diri, refleksi. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang baik kita lakukan, apa yang tadinya kita buruk yang kita lakukan. Nah, itu kita refleksi, kita evaluasi. Terakhir, kerjasama. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bagaikan saudara. Jadi kalau ada temannya yang kesulitan, ada temannya yang butuh bantuan, maka kita bantu. Sama seperti anggota tubuh kita ini. Kalau kita sakit gigi, kira-kira badan kita ikut sakit enggak? Iya. Itu bagaikan saudara, bagaikan sesama muslim itu seperti itu. Jadi kalau teman kalian sesama muslim itu kesusahan, maka kita juga harus membantu. Kalau teman kita merasa senang, maka kita juga harus merasa senang. Kerjasama, tolong menolong, dibantu temannya, ditolong temannya, biar sama-sama senang, sama-sama suka, dan akhirnya nanti sama-sama masuk surga. Mungkin ini yang bisa
bisa Bu Amal sampaikan, kurang lebihnya Bu Amal mohon maaf. Nanti untuk refleksi pembuatan poster atau peta konsep akan dipandu langsung oleh Ustadz Fauzi. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.